Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu dan mendengarkan lagu Bunda Piara. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam suatu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1969 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1969 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia, disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 22 Desember 2024. Bila ku ingat
Bupati Siak selaku Inspektur Upacara mengambil tempat di mimbar upacara. Siap! Gerak! Upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-96, Hari Bela Negara ke-76, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-75 tahun 2024 di Kabupaten Siak dimulai. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor! Upacara peringatan Hari Ibu ke-96, Hari Bela Negara ke-76, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-75 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan! Undangan mohon berdiri. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Awal kiri. Jalan. Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita menundukkan kepala seraya mengeningkan cipta mengingat jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga arwah para pahlawan diterima dengan layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita yang masih hidup dapat melanjutkan perjuangan mereka. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Bela Negara. Lapor. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ikrar Bela Negara. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan. Ikrar Bela Negara. Kami warga negara Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, demi kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia, berjanji untuk selalu bersikap dan berperilaku: 1. Mencintai tanah air. 2.
memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Maju. Jalan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, unsur Forkopimda Kabupaten Siak, Ketua MKA Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD di lingkungan Bita Kabupaten Siak, pimpinan instansi vertikal, para kabak, camat Siak dan camat Mempura, pimpinan perusahaan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, organisasi masyarakat, para ASN honorer, TNI dan Polri, rekan-rekan pers serta hadirin dan undangan beserta upacara yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi keselamatan, kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri upacara peringatan Hari Ibu yang ke-96, peringatan Hari Bela Negara yang ke-76, dan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-75 tahun 2004 di Kabupaten Siak. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, bersempena peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2004, perkenankan saya terlebih dahulu membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini tanggal 19 Desember 2024 kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Peringatan Hari Bela Negara yang kita laksanakan hari ini adalah untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara melalui peristiwa bersejarah yaitu agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Para pahlawan menunjukkan kegigihan dan usaha mereka untuk merebut kembali ibu kota negara, Yogyakarta. Kota tersebut yang saat itu merupakan simbol pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada masa itu Belanda berhasil menangkap sejumlah tokoh penting di Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Dr. Anus Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Hal ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan negara. Maka dari itu, demi keberlangsungan pemerintahan Indonesia,
Presiden Insinyur Soekarno menginstruksikan Menteri Kemakmuran Safruddin Prawira Negara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Deklarasi PDRI merupakan bukti ketangguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Selain itu, keberadaan PDRI juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri. Mendengar catatan sejarah tersebut membuat kita generasi penerus menjadi kagum dan terinspirasi akan dedikasi pengorbanan para pejuang bangsa. Oleh karena itu, peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Para peserta upacara sekalian, perlu disadari bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ketegangan antar negara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang cyber, dan perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional. Oleh karenanya, diperlukan antisipasi penyelarasan, updating kebijakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISHAMKAMRATA. SISHAMKAMRATA merupakan strategi pertahanan negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah Nusantara yang luas. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan program pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN. Kegiatan PKBN merupakan salah satu upaya dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa di lingkungan pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan 8 astacita Kabinet Merah Putih, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ideologi Pancasila yang tetap kokoh sebagai pedoman dasar setiap warga negara diharapkan tentunya mampu menjawab berbagai tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian. Bela negara sebagai perilaku warga negara yang dijawai nilai dasar bela negara seperti cinta kepada tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara dan memiliki kemampuan awal bela negara. Peserta upacara yang saya hormati, sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Bela Negara ke-76, Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Perlu diingat bahwa tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri semata, namun merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa. Dengan semangat bela negara, saya yakin kita mampu menghadapi berbagai macam rintangan dan menggapai cita-cita bangsa. Mari kita bersama-sama mempersembahkan dedikasi yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita, dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa, dan seluruh masa depan bangsa, dan itu hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Salam bela negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 19 Desember 2004. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersempena peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2004 tingkat Kabupaten Siak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia. Pada hari ini, tanggal 22 Desember 2004, kita melaksanakan peringatan Hari Ibu atau PHI ke-94. Seraya mengenang betapa agung dan mulianya peran perempuan dalam membangun fondasi bangsa ini, dan mengingat betapa para perempuan Indonesia telah turut berjuang mewujudkan kemerdekaan dalam semangat pergerakan yang setara dan berkeadilan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, bangsa ini dibangun dari fondasi pejuang
Kami ulangi, bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus. Tak terbilang lagi pahlawan perempuan yang namanya tetap harum hingga kini dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, Nyi Ageng Serang, Marta Kristina Tiahahu, Rasuna Said, Laksmana Malayati, dan masih banyak lagi. Salah satu titik penting perjuangan pergerakan perempuan di masa pra-kemerdekaan dan menjadi tonggak sejarah tersendiri adalah ketika diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno yang dinamakan Hari Ibu. Inilah yang membedakan Hari Ibu di Indonesia dengan peringatan Mother's Day di beberapa negara di dunia. Perjuangan gerakan perempuan ini membawa keyakinan baru bagi perempuan-perempuan Indonesia bahwa pemenuhan hak dan kesetaraan akan mengantarkan mereka untuk dapat berjalan bersama-sama serta menjemput kesempatan yang sama, bahwa ruang untuk berkontribusi adalah milik semua. Keyakinan ini tentunya sangat esensial bagi kemajuan Indonesia, karena perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Maka kemajuan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan akan menentukan pula kemajuan Indonesia. Peserta upacara yang saya banggakan, para perempuan yang ikut terlibat aktif dalam perjuangan dan pergerakan adalah inspirasi bagi kita semua. Para perempuan ini telah mampu berperan mengubah tatanan kehidupan menjadi lebih baik, ikut mencipta, membentuk sejarah dan peradaban manusia ke arah yang lebih bertata nilai, berkeadilan, humanis, dalam tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan teologi. Perjalanan panjang selama 96 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama telah mengantarkan berbagai buah baik bagi perempuan. Kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang bekerja merupakan kabar baik. Melalui peringatan Hari Ibu inilah kita kembali diingatkan akan pentingnya peran perempuan dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa. Di era kekinian, peringatan Hari Ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, agar mempertebal tekad dan semangat untuk bersama-sama melanjutkan dan mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Peserta upacara yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sesuai arahan Presiden melalui Astacita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan 3 program prioritas dalam 5 tahun ke depan. Pertama, Ruang Bersama Merah Putih atau RBMP. Kedua, perluasan fungsi call center Sapa 129. Dan ketiga, 1 data gender dan anak berbasis desa. Ruang Bersama Merah Putih atau RBMP sebagai program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan kami jadikan sebagai ruang praktek demokrasi dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak di desa atau kelurahan seluruh Indonesia. Ruang Bersama Merah Putih ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak yang telah menjadi prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya, dan akan dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi lintas lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini kita perlukan mengingat Indonesia tak hanya menghadapi tantangan bonus demografi, namun ada potensi krisis energi dan krisis pangan, potensi perang dunia dan banyak tantangan lainnya. Maka kita perlu terus memperkuat persatuan dan kesatuan agar Indonesia terus bisa bertahan dan tumbuh menjadi bangsa besar. Dalam peringatan Hari Ibu ini, mari kita terus saling mengajak, mengingatkan dan menyemangati rasa kebangsaan kita, karena proklamasi 79 tahun yang lalu adalah perjuangan berat leluhur kita usai ratusan tahun hidup dalam kolonialisme. Karenanya, pikiran dan sikap kita juga harus teguh dan konsisten meneruskan konsensus kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Peserta upacara sekalian, kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk perempuan dan laki-laki memang sudah dijamin sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Hal ini juga sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah
dan jangka panjang maupun tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2030. Maka dengan mempertimbangkan komitmen bangsa, kondisi dan isu-isu prioritas hingga saat ini, peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024 mengangkat tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Momentum peringatan Hari Ibu sebaiknya juga dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsip equal partnership. Prinsip ini mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa. Pergerakan perempuan dalam pembangunan tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah, akademisi dan profesional, dunia usaha, media massa maupun masyarakat. Peringatan Hari Ibu adalah milik kita semua, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, maupun sebagai teman seperjuangan yang tidak lelah menjadi arti dimanapun berada. Untuk itu, saya mengucapkan selamat Hari Ibu ke-96 tahun 2024, khususnya untuk seluruh perempuan Indonesia. Mari terus berkarya menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar menyejahterakan semua. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Desember 2004. Menteri Pendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Dr. Anda Hajjah Arifatul Khairi Fauzi, MSI. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Curahkanlah rahmat, inayah, berkah dan kasih sayang kepada kami anak bangsa negeri tercinta Indonesia ini, agar kami dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita pendahulu kami untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berkat karunia dan nikmat-Mu, kami semua dapat memperingati Hari Ibu ke-96 dengan tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Hari Bela Negara ke-76 dengan tema Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dengan tema Kuatkan Solidaritas Menuju Indonesia Emas. Dengan menengadahkan tangan seraya bermohon kepadamu, berkahi acara ini ya Allah, ridhoi acara ini ya Allah. Ya Allah yang maha berkuasa, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa menumbuh kembangkan semangat bela negara dalam hati kami, serta mengingatkan kami pada sejarah perjuangan bangsa. Ya Allah yang maha pengampun, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa para pahlawan pendiri bangsa kami. Dosa ibu kami ya Allah, ampunkan ya Allah. Dari rahimnya kami lahir, ibu kami yang masih hidup, sehatkan jiwa dan raganya ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah, panjangkan umurnya dalam ketaatan kepadamu. Ibu kami yang sudah Engkau jemput, ampunkan dosa-dosanya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhkan dari azab-Mu, serta masukkan ke dalam surga-Mu. Ya Allah yang maha berkehendak, tanamkanlah dalam jiwa kami semangat kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, solidaritas, dan semangat dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan mohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda utama.
bangsa